Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan coba berbagi tips Mbah, dimana tips ini sering saya gunakan ya untuk mengatasi kasus-kasus TV LED, khususnya TV LED Mbak ya. Dalam beberapa kasus untuk TV LED itu kan ada dua Mbak ya, ada yang tertanam di lampu LED-nya itu ada tertanam di permukaan, dalam artian menyebar begitu Mbak. Ada juga yang di samping, seperti begini. Kalau untuk yang menyebar Mbak, itu mungkin enak Mbak. Untuk yang menyebar itu enak untuk mengakalinya. Tapi kalau untuk yang ke samping itu lumayan rumit ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Di sini akan saya bagikan tips yang mana tips ini sangat penting sekali khususnya buat para teknisi TV, khususnya TV LED ya. Apalagi sampean panjenengan tinggal di kepulauan atau atau jauh dari kota besar Mbak ya, atau di pinggiran yang mana susah untuk mendapatkan spare part. Oke, mungkin bisa pesan online Bang, mungkin, tapi terlepas dari waktu, mungkin user minta buru-buru atau bagaimana, kita juga serba salah di situ ya. Dan yang jelas untuk pesan online harus selain waktu kita juga ada biaya tambahan, yaitu dengan membeli mas saya ongkos kirimnya Mbak. Oke Mbak, di sini akan saya bagikan tips yang mana tips ini bisa digunakan, sering juga saya gunakan ya. Saya bagikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salahnya itu ada kekeliruannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, buat para senior. Dan buat sahabat dan mbak semua yang mempunyai tips lebih maksudnya tips tambahan, monggo diketik di kolom komentar supaya untuk melengkapi artikel atau video ini Mbak ya. Oke Mbak, untuk pertama-tama yaitu seperti biasa ya, untuk jalur LED itu di sini dalam beberapa kasus rusak, mungkin rangkaian step up-nya atau atau jalurnya atau bagaimana, atau supaya TV LED itu awet atau bagaimana. Tapi terlepas dari itu, dalam modif TV LED, modif lab atau sebangsanya, itu kadang-kadang kita terkendala pada sistem proteksi Mbak ya, karena di beberapa kasus ada TV LED yang memproteksi jika melakukan modifikasi apabila terjadi mungkin salah satu LED atau beberapa LED yang mati Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, lanjut saja. Di sini saya akan bagikan tips bagaimana cara mengakalinya ya, khusus untuk teman-teman yang mungkin kesusahan spare part. Contohnya saya di sini agak susah Mbak ya, agak susah untuk spare part ya. Di sini akan saya bagikan yaitu cara modifikasi LED Mbak. Ada terbagi dua macam Mbak ya untuk modifikasi TV LED. Dan mohon maaf, ini video mungkin sedikit agak panjang Mbak. Di sini akan saya bagi, sudah saya bikinkan coretan kira-kira seperti ini Mbak.
kira-kira seperti ini. Di sini ada dalam modifikasi Mbak ya, dalam modifikasi ada anggap saja 12 volt Mbak ya, yang kita modifikasi 12 volt. Jika kita tidak mau memainkan bisa menggunakan step up atau step down. Tapi di sini saya paten ke 12 volt Mbak. Di sini saya bikinkan rangkaian, gambar rangkaian, saya bagi 1 2 3 ya. Di sini saya menganggap lampu ini 3 volt Mbak ya, 3 volt. Jadi begini Mbak, anggap saja kita mungkin akan menyuntik arus 12 volt, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana rangkaiannya? Dalam beberapa kasus ada 3 atau 4 Mbak ya. Kalau yang lari dari samping itu 2 Mbak ya. Itu biasanya untuk yang berapa inci itu cuma berapa inci? 20 atau cuma 2 ya. Jadi 9 kita dibagi 2. Ini anggaplah supaya lebih mudah dan arusnya bisa dipergunakan di 12 volt. Kita coba bikin rangkaian seperti ini. Seperti ini agak panjang Mbak ya, pembahasannya agak panjang. Insya Allah bermanfaat Mbak. Jadi bisa dibikin seperti ini ya. Ini jalur positif, ini jalur negatif. Jadi untuk jalurnya bagaimana? Bisa dilihat seperti berikut ya. Ini yang versi umum Mbak ya, bukan yang miring Mbak ya. Yang miring nanti kita bahas, karena itu juga yang ini mungkin tidak terlalu rumit. Yang posisi miring atau di samping itu yang lumayan sulit kita Mbak ya, untuk mengakali baik dari apa kita membikinnya, kira-kira kan seperti itu. Di sini akan saya bahas tuntas ya buat sahabat Mbak semua. Jadi begini Mbak, anggaplah di sini ada 3 rangkaian ya. Mungkin kalau biasa saya bikin itu kadang 4 kadang 5 Mbak, yang 12 volt ya. Jadi kita cari arus 12 volt saja, tidak menggunakan step up. Nah, cari 12 volt di mesin Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ini saya anggap jalur ground, ini jalur positif. Jadi seperti arus ini. Jadi nanti di sini nah seperti di sini Mbak toh. Di sini kan arus positif. Ini yang di sini kita ikutkan di sini. Kita ikutkan di sini. Kita sambung ke sini. Yang positif. Nah, terus yang ground kan di sini Mbak, atau negatifnya. Di sini Mbak, di sini. Di sini kita potong Mbak. Di sini kita potong. Untuk anunya kita potong. Terus yang di sini kita larikan ke sini. Karena kita larikan ke sini. Karena ini negatif. Begitu juga nanti di sini. Ini positifnya ini Mbak. Lari ke sini. Positifnya lari ke sini. Yang di sini kita potong lagi. Groundnya lari ke sini, kira-kira seperti itu Mbak. Nah di sini groundnya, di sini positifnya kita potong, di sini positifnya lari kemari, groundnya ini bisa disatukan. Jadi terbuatlah rangkaian 12 volt dengan menggunakan LED 3 volt, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mungkin mau 20 atau bagaimana kita bisa modif ya, kira-kira seperti itu. Nanti bahannya saya akan kasih tahukan Mbak ya. Di sini saya akan jelaskan dulu untuk jika menggunakan 6 volt ya bisa jadi diaplikasikan seperti ini dengan menggunakan lampu yang 6 volt. Kalau 12 volt berarti, kalau 12 volt berarti cuma menggunakan 2 LED Mbak ya, jangan menggunakan 2 LED saja. Oke Mbak, barangkali itu mudah Mbak, kan itu kan yang di rangkaian ini simple dan enak, dalam artian begitu. Bagaimana kalau yang miring gitu? Kalau yang miring bagaimana? Kalau yang miring kalau yang
Kalau yang dari samping terus bagaimana rangkaiannya? Sebelum saya tunjukkan rangkaian yang di samping, Mbak ya, kita akan bahas dulu. Jadi bagaimana membuatnya? Dari apa? Kira-kira seperti itu. Dari apa? Begitu kan kira-kira. Maaf tadi saya pause ya. Kayak sedikit batuk. Jadi bikinnya bagaimana kan kira-kira seperti itu. Biasanya kan teman-teman itu beli satu panel itu ya, satu panel itu kalau nggak salah harganya 40 atau berapa saya lupa. Jadi untuk solusinya buat teman ya, mungkin kalau yang di kota-kota besar itu mudah Mbak ya, tapi bagaimana kalau dengan teman-teman kita yang di pelosok begitu loh, dan usernya mungkin minta buru-buru, serba salah, kira-kira seperti itu. Jadi begini Mbak, untuk solusinya saya berikan tips jitu ya. Bisa menggunakan seperti ini. Saya menggunakan seperti ini, lampu seperti ini. Tapi di sini perlu diingat Mbak, saya tidak menggunakan lampunya. Lampunya tidak saya pergunakan. Yang saya pergunakan adalah rangkaiannya ini. Ini rangkaiannya ini ada tiga Mbak. Rangkaiannya ini ada tiga rangkaiannya. Dan perlu diketahui Mbak ya, di sini waktu kita buka itu ada lem. Selain ada lem, kita buka lemnya pun itu tidak ada pelapis lagi Mbak, pengaman. Pelapis pengaman seperti begini. Apa Mbak ya, kita tes buka Mbak ya untuk memastikan. Setelah dibuka kan ini lem Mbak, ngelem begini. Nah, tapi di sela-sela lem ini jalurnya ini tidak bersentuhan dengannya di sini, karena di sini terlapisi begitu loh Mbak. Di sini tuh terlapisi, bisa dilihat. Jadi insya Allah aman dari short, kira-kira seperti itu. Bisa dilihat ini jalurnya ada tiga ya, jalurnya ada tiga. Tunggu dulu Mbak, saya cari sampel yang lain. Jalurnya ada tiga, kira-kira seperti ini. Jadi nanti begini Mbak, ini lampu ada resistornya juga. Ini lampu baik lampu resistor itu kita buang semuanya. Kita cuma mau ambil apanya ini Mbak, fleksibelnya saja untuk memasang lampu. Dan ini contoh lampunya pun jika jika dilepas dan dipasang, tunggu dulu Mbak, enggak ada yang terlepas ya. Jika dipasang itu bisa dipasang begini pun bisa dipasang seperti ini. Jadi untuk rangkaian rangkaian si fleksibel ini 3 jalur Mbak, tapi perlu diingat Mbak, setelah diantaranya Mbak ya, setelah contohlah ini 3 Mbak ya, ini untuk sedangkan kita krok jalurnya saja Mbak, itu nanti keras, nanti perlu kita krok dengan keras. Kalau mungkin mau menyatukan jalur Mbak ya, kita perlu krok dengan keras. Barangkali mau menyatukan jalur seperti ini, kita perlu krok yang lumayan kuat Mbak. Ini lumayan bagus ini, bahannya bahan fleksibelnya ini lumayan bagus. Dan untuk mengerok fleksibel perlu tenaga kerja, cuman dikerok begini saja Mbak, ini belum ini Mbak, ini belum kita ukur pakai ahu, belum lengket dengan yang di sini, karena ada pelapis lagi melapisi kira-kira. Jadi kita harus kerok betul-betul dalam
sampai luka baru bisa kita solder atau bisa kita jumper, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, lanjut. Ini saya ambil apa tadi, saya ambil Mbak ya. Terus bagaimana cara memutus jalurnya, pakai apa kan, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Untuk memutus jalur Mbak, kira-kira mudah. Untuk memutus jalur itu mudah Mbak. Jadi kita bisa menggunakan pinset. Kita bisa menggunakan pinset. Barangkali mau nambah apa Mbak, lampu semuanya. Ini kan cuma 3, setiap baris itu kan cuma 3. 12 volt ditambahkan 1 no, kira-kira kan seperti itu. Tapi bisa juga 1 2 3 4 sampai di sini. Jadi perlu diingat Mbak, setiap 3 ini yang jalur tengah ini tidak nyambung. Kita perlu menjumper dari sini, kita krok. Dari sini kita krok, terus kita solder ke sini. R-nya dibuang saja. Pokoknya ini sudah terhilang semua Mbak ya. Lampu R hilang semua. Ini kita krok, atau bisa dari sini. Kalau dari sini kasihan Mbak ya, nanti nyolder kena panas, lampu bisa mati. Jadi kita krok, terus sambungkan ke sini Mbak. Kita krok juga di sini. Itu untuk penyambungan. Setiap antara ini tidak ketemu Mbak. Antara sini dengan sini itu tidak ketemu. Kira-kira seperti itu. Apa perlu diukur Mbak? Oke, saya ukur Mbak ya. Saya ukur supaya lebih jelasnya. Begini saja Mbak ya. Nanti ada bunyinya. Bisa dengar Mbak ya bunyinya ya. Jadi antara sini sama sini itu ketemu. Bisa didengar Mbak. Tapi di sambungan sini Mbak, di sambungan sini dengan sini itu tidak ketemu Mbak. Jadi harus kita kerok sedikit, terus sini kerok, kita sambung. Dan untuk penyambungannya bisa menggunakan baik penyambungan baik kiri baik penyambungan dari sini Mbak ya, dari antara ini atau yang lari ke samping seperti ini, itu bisa menggunakan ini bekas relay apa Mbak, relay 12 volt ya, yang itu Mbak. Bisa menggunakan kabel kawat jumper seperti ini di lapis 1 atau lapis 2 atau 3, atau bisa juga supaya lebih praktis bisa menggunakan seperti ini seperti ini dari handphone Mbak, dari layar handphone itu kita krok untuk melakukan penjamperan, mungkin jumper seperti ini. Jadi kita bisa seperti ini Mbak, atau begini kemari, dari fleksibel handphone Mbak. Ini kan banyak, atau fleksibelnya lah Mbak, supaya terserah dari kita saja Mbak. Jadi kira-kira seperti itu Mbak ya untuk caranya. Jadi bagaimana kalau yang ini kan, yang kalau posisinya itu menyebar atau di permukaan. Lah terus bagaimana kalau yang di samping? Nah di sini Mbah yang ruwet bin ribet. Kalau yang di samping kita tidak juga langsung putus asa Mbak ya. Di saat kita para teknisi pinggiran kurang spare part atau kesusahan spare part, contoh untuk Samsung apa itu Mbak ya, Samsung apa itu sub apa itu ya Mbak, saya cari di sini enggak ada Mbak ya. Satu contoh untuk yang lari miring bagaimana, kira-kira seperti itu. Anggaplah rangkaiannya seperti ini Mbak ya, rangkaiannya seperti ini. Nah rangkaiannya seperti ini dan kurang lebih seperti ini, sama. Itu kita gunting Mbak. Kan untuk yang samping itu kan enggak lebar Mbak, enggak lebar dia. Dia itu cuman kecil, enggak lebar kayak ini gitu, enggak lebar kayak ini, enggak. Yang di samping itu kecil karena dia kejepit, ada beberapa yang kejepit kan begitu. Baru ada yang sistem pendingin.
ada pendinginnya, tapi dia tidak lebar seperti ini. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya begini Mbak ya, ini kita masuk ke sini, bisa kita gunting di sini bisa kita gunting Mbak. Jadi yang jalur yang di sini kita matikan, kita gunting. Jalur yang di sini kita matikan. Jadi ini jalur di sini sebagai positif dan di jalur di sini sebagai negatif dan kawan-kawan nanti rangkaiannya sebentar Mbak ya. Kenapa di sini saya ambil jalur positif? Nanti ada tujuannya Mbak, kira-kira seperti itu. Next Mbak, setelah digunting hasilnya seperti ini. Masih tetap menggunakan contoh sebagai contoh LED 3 volt Mbak ya. Sebenarnya ada LED 3, 6, 9 mungkin lebih Mbak ya. Maksudnya voltnya Mbak. Jadi setelah digunting kira-kira seperti ini rangkaiannya. Tapi di sini kita perlu tambahan karena apa? Untuk kasus yang di samping Mbak ya, yang di samping itu rawan apa Mbak ya? Rawan short. Kenapa saya sistem seperti ini? Positif, ini semua, ini jalur positif, yang ini jalur yang di sini ini jalur positif, ini jalur negatif. Jadi begini Mbak, masih tetap 12 volt, ini 12 volt, 12 volt, 12 volt. Sampai di mana tadi Mbak ya? Ada tamu tadi Mbak. Oh, sampai di sini Mbak ya, di 12 volt Mbak ya. Jadi bagaimana cara mengakalinya kalau sistemnya begini Mbak? Di sini kita itu apa Mbak ya? Untuk yang di samping itu kan tempatnya sempit Mbak. Tempatnya itu kan sempit Mbak. Selain sempit itu rawan terjadi short begitu loh Mbak. Makanya di sini positifnya kita cari yang aman Mbak. Di sini positif, di sini sebagai rangkaiannya. Jadi nanti yang kita olah jalurnya itu si negatif saja Mbak. Walaupun mungkin agak kurang rapi, yang kita olah itu jalur negatif. Seandainya tidak diminta-minta sampai short atau apa, itu yang negatif itu tidak terlalu masalah, kontak ke bodi atau bagaimana itu tidak terlalu bermasalah Mbak. Jangan yang positif berbahaya kan begitu Mbak. Jadi caranya bagaimana? Contoh ini Mbak ya, kan kita tadi sudah 3 kita gunting Mbak ya. Ini kita gunting tadi Mbak ya, kita gunting sudah ya. Yang jalur groundnya sudah kita gunting. Nah tinggal 2 jalur. Jadi begini Mbak, untuk simulasinya kira-kira seperti ini. Nah di sini perlu ada tambahan, yaitu sampai di sini ini kan 4 Mbak ya, 4 ya di sini ya. Di sini 4 menyambung semua, di sini. Di sini sebagai, di sini kan ada tambahan Mbak. Sini ground, di sini positif. Di sini sampai di sini, sampai terus Mbak. Sampai di sini kita putus, terus positifnya tinggal ngikut di sini Mbak. Positifnya ini kan positif Mbak. Jadi dengan begitu untuk jalurnya bisa, sekali lagi bisa menggunakan seperti ini, atau bisa menggunakan seperti ini, atau bisa dengan seperti ini. Iya nak. Jadi nanti tinggal nyambung begini begitu loh Mbak. Jadi nanti insya Allah tidak terlalu insya Allah aman Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi tinggal nyambung sedikit atau ditempel timah bisa juga Mbak. Itu terserah dari sampean untuk mengaplikasikannya ya. Di sini kan diputus Mbak, jadi tidak dapat arus positif. Jadi ini nanti harusnya dapat dari sini. Begitu juga di sini Mbak, kita putus juga. Nanti arusnya ini ikut positif, ini ikut kemari. Kira-kira seperti itu Mbak. Begitu juga yang di sini. Seterusnya begitu Mbak. Tapi di akhir, umpamanya ini yang terakhir, ini enggak kan, tinggal disambung begini saja Mbak. Di sini sudah neto jalur
positif semua. Lah jalur negatifnya bagaimana? Untuk jalur negatifnya di sini kita putus, di sini kan kita sudah putus tadi Mbah. Jadi kita perlu kabel tambahan, atau ini ke sini, atau ini ke sini, ke sini Mbak, ke sini. Jadi nanti ground yang di sini, ground yang di sini Mbak, groundnya di sini ini tadi kan sudah diputus ya. Jadi groundnya sudah tidak dapat Mbak ya. Jalur ground positifnya yang di sini sudah dapat, tapi groundnya kan sudah terputus, jelas tidak menyala. Jadi di sini kita lukai sedikit, terus kita sambung ke sini Mbak, ke jalur ini. Begitu juga yang di sini kita lukai, kita kalau banyak rangkaian bisa sampai di sana Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi dengan tips ini, kenapa kok jadi groundnya nanti walaupun ada kabelnya sedikit aman Mbah, karena dia kalau menyentuh ke bodi kan tidak terlalu masalah. Yang jalur ground ini, jangan yang positif yang kita rubah-rubah, bahaya. Kalau positif kita rubah-rubah sampai nyentuh bodi, sampai terjadi short, bahaya. Satu itu Mbah. Kedua, lah terus kalau tidak mau menggunting Mbak ya, kalau tidak mau menggunting bisa juga dengan cara, kalau sudah bisa juga dengan cara melipat. Kalau memang tempat atau ruangnya itu memadai, bisa juga dengan cara dilipat Mbak. Saya cari dulu mana tadi yang sudah saya lipat Mbak. Yang saya lipat enggak ada tadi Mbak, yang mana ya? Kalau tidak mau menggunting bisa dilipat seperti ini Mbak. Aduh. Bisa dilipat seperti ini. Jadi dilipat seperti ini. Jadi jalurnya tidak perlu menggunting, jadi dilipat. Itu kalau anu Mbah apa? Kalau setannya ada. Kalau setannya ada bisa dilipat seperti ini. Dilipat. Jadi tidak perlu digunting, dilipat saja. Nah, dengan melipat kita tidak perlu membuat rangkaian seperti ini. Kita kembali lagi ke rangkaian ini seperti ini, tapi posisinya ini dilipat begini, kira-kira seperti itu Mbak. Dan jika ada mungkin sahabat dan mbak mau menerapkan tips ini, setelah semuanya selesai di bagian sambungan apa semua itu kita tutup Mbak ya. Kita tutup menggunakan solasi anti panas atau solasi, atau model begini juga boleh Mbak ya. Kita tutup kira-kira seperti itu Mbak. Kenapa kok harus ditutup? Kenapa kok harus ditutup? Untuk menjaga sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Contohlah ini Mbak ya, kita sudah ini antara mana ya? Ini di antara. Ini kan ada nanti di sini ada sambungan Mbak. Bisa kita tutup, supaya nanti tidak terjadi mungkin short atau bagaimana Mbak, kira-kira seperti itu. Karena ini di tengah di sini juga ada bisa kita tutup seperti ini, kira-kira seperti itu Mbak ya. Begitu juga mungkin nanti yang di sini setelah mungkin melakukan jumperan kita tutup juga, kira-kira seperti itu Mbak. Dan untuk di beberapa kasus kan itu ada pendinginnya Mbak ya, semuanya sudah kecil. Ini namanya ada pendinginnya, ada besi di samping itu ada besi pendingin Mbak. Oh ya, satu catatan Mbak, di beberapa kasus yang sistem lampu di samping itu contoh model sub itu Mbak, itu apa Mbak ya, dia itu tidak fleksibel begini Mbak. Setelah besi dia tuh cor-cor kayak semacam cor-coran begitu loh Mbak. Setelah besi tertanam jalurnya begitu loh Mbak. Jadi kalau kita mau modif susah Mbak, karena kalau kita kerok takutnya ini yang di sini nanti ketemu dengan body. Jadi susah untuk yang sub 20 inci atau berapa itu Mbak, saya lupa, 19 atau 20 atau 22 itu Mbak. Jadi itu nanti kalau kita mau modif otomatis kita potong-potong begini, nanti bisa menyebabkan short atau jadi masalah.
Jadi kita solusinya bisa menggunakan cara seperti ini Mbak, jadi aman. Jadi nanti untuk menempel ya perlu diingat Mbak, di saat kita memotong mungkin begini ya, dipotong begini tap namanya untuk membuat jalur Mbak ya. Anggaplah ini Mbak mau dipotong jalurnya karena mungkin sudah lebih namanya kan, bisa menggunakan seperti ini, kita potong jalurnya. Contoh Mbak ya, maaf, kita potong pakai cutter. Nah, kita potong seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, dengan cara ini otomatis ini walaupun ada pelapisnya, nah seperti ini Mbak. Jadi ini jalur tidak nyambung sudah Mbak, tidak nyambung. Tapi di sini terjadi luka kan? Di sini kan ini kan tidak nyambung Mbak. Setelah dipotong, anggaplah begini Mbak. Sudah seperti ini. Di sini, tapi di sini tuh ada luka Mbak. Jadi kita tutup lagi. Jadi sewaktu kita menempelkan ke besi, pada saat kita menempelkan ke besinya Mbak, umpamanya ini besinya Mbak, besi pendinginnya, kita tempelkan begini. Ini benar ada lemnya Mbak, tapi alangkah baiknya lagi ditambah dengan solasi bola balik. Jadi supaya biasanya kadang lemnya si ini kurang bagus Mbak, menempel tapi kurang asik, kurang terp begitu loh. Jadi kita perlu solasi bola balik di mesin yang ada sistem pendinginnya, kira-kira seperti itu Mbak. Dan satu lagi tips yang saya akan pada saat melepas, mungkin mengganti yang tidak mau modif ya, mungkin mau mengganti lampu-lampu yang ada di samping, itu hati-hati, jangan main congkel ya. Bisa menggunakan spiritus atau thinner atau apa, kita taruh thinner dulu, kita taruh dulu di bagian ininya Mbak, di pelapisnya ini, tunggu sesaat, terus kita taruh lagi, ulangi 2-3 kali, baru dilakukan penyungkilan Mbak, baru dilakukan penyungkilan. Karena itu dengan apa Mbak, dengan frame-nya itu kan menempel dengan frame-nya, itu kan lengket sekali. Karena kita tidak bisa kasar, kalau kita belok yang seperti yang saya bilang tadi, di beberapa kasus ada yang kayak semacam sistem cor gitu loh Mbak. Kalau kita bengkokkan begini bisa terjadi short atau mungkin masalah di jalurnya. Jadi kita tidak bisa membengkokkan terlalu bengkok sekali. Nanti Mbak ya, kalau ada video, kalau ada garapan saya, jadi tinggal dikasih begini pelan-pelan sekali, jangan sampai bengkok karena dia nanti bisa bermasalah di jalurnya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya. Ini video agak lumayan panjang, mungkin ada setengah jaman Mbak. Jadi minta maaf jika mungkin ada khilaf atau mungkin kurang berkenan untuk ucapan atau kata-kata saya buat sahabat dan mbak semua ya. Jadi buat sahabat dan mbak semua yang mau nambahin, monggo, hari sharing pengalaman atau ilmu. Jelas ini pengalaman dari saya dan sudah saya tes, itu bukan cuma 1 kali Mbak ya, sudah banyak kali. Jadi di sini saya bagikan baik yang modif lampu yang ada di permukaan atau di samping. Di sini arus yang sampai 12 volt, rata-rata arus yang kita bisa, untuk arus yang 12 volt bisa kita cari di bagian mesin. Kalau tidak menggunakan step up, bisa juga menggunakan step up atau step down. Tapi di sini untuk tutorial di sini saya cuma menggunakan arus 12 volt dan bisa kita cari di mesin. Dan untuk untuk cara ini perlu ini tidak kontrasnya tidak main ya. Kontrasnya itu tidak main. Untuk kontrasnya tidak main. Mbak. Kontrasnya tidak main. Satu itu. Kedua, bagaimana untuk mengakali switch? Dalam beberapa kasus dimatikan, TV-nya arusnya kan masih ada, kira-kira kan seperti itu Mbak. Jadi carilah arus di mesin yang kalau dimatikan itu tidak ada turun atau tidak ada kalau waktu dimatikan.
bukan dicabut joknya Mbak ya. Kalau cara ini kita cabut jok ya, kalau cuma dimatikan ini lampu mungkin masih menyala. Untuk cara itu bisa menggunakan relay, yang 4 atau yang 5 kaki, bisa juga yang 5 volt atau yang 12 volt. Kita cari arus, nanti kita untuk menyuit lampu. Jadi waktu saat di televisi dimatikan pakai remote atau pakai switchnya tanpa mencabut tanpa mencabut colokan, dia pun ikut mati. Jadi yang kita putus bisa positifnya, bisa yang kita putus bisa jalur positif, bisa jalur negatifnya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kayaknya buat sahabat semua sudah paham ya. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Oh iya Mbak, di beberapa kasus saya mau di beberapa kasus kalau kita modif seperti ini mungkin ada protek ya, akan terprotek ya. Di beberapa kasus mungkin akan terprotek. Jadi kita harus menonaktifkan proteknya dulu Mbak. Kita harus menonaktifkan proteknya dulu supaya bisa dimodif, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk videonya mungkin menyusul Mbak, jadi kita harus mematikan proteknya dulu, karena beberapa kasus ada lampu LED yang mati 1 atau mati 2 atau jadi protek lampunya berkedip merah, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat sahabat dan mbak semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya buat sahabat dan mbak semua yang sudah menyalakan tombol lonceng. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan video-video atau tips-tips dari saya bermanfaat. Dan buat sahabat dan mbak semua yang belum menyalakan tombol lonceng, silahkan nyalakan tombol lonceng Mbak, supaya ke depan kalau ada notifikasi kalau ada video atau tips-tips terbaru muncul notifikasi pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup nyalakan tombol lonceng saja Mbak. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Buat sahabat dan mbak semua, jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Dan buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim dimana-mana bencana dunia sudah tua Mbak ya, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam creativity.